Bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, ya, pertama-tama saya mengajak kalian untuk memulai pertemuan pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, juga diberikan ilmu yang manfaat dan berkah olehnya. Amin. Ala hadihin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Meskipun kondisi saya saat ini juga sedang tidak enak badan ya, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Nah, kita harus tetap menjalani kewajiban sebagai pengajar dan yang diajar, kan begitu ya. Nah, dalam pertemuan ke-13 ini, rasa ya 13 kali pertemuan ya. Saya memang menghendaki untuk mengadakan meeting melalui Google Meeting ini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, terkait pertama itu refleksi perkuliahan, terus yang kedua pengayaan materi, dan yang ketiga ini terkait dengan tugas akhir semester, karena kemarin sudah ada edaran dari Wakil Rektor 1, beliau Bapak Profesor Dr. Supaat ya, bahwa ujian akhir semester insya Allah akan diselenggarakan secara serentak mulai tanggal 21 Juni hingga tanggal 25 Juni. Nah, ini pertemuan ini sebenarnya masih punya waktu sekitar 2 mingguan dari masa UAS, tetapi tidak ada salahnya apabila saya sudah memberikan aba-aba atau memberikan warning, peringatan bahwa UAS akan segera dilaksanakan. Nah, jadi dalam proses UAS ini nanti saya akan mengingatkan kontrak belajar terlebih dulu. Nah, masih ingat ya kontrak belajarnya ya? Sudah dibuka ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke teknis pelaksanaan UAS, saya mau merefleksikan perkuliahan mata kuliah metodologi studi fikih ya. Mata kuliah metodologi studi fikih ini, saya kira untuk materi yang saya sampaikan kira-kira ada 11 materi ya, yang saya sampaikan sudah ada 11 materi, kira-kira itu saya kira sudah cukup lah, sudah cukup untuk pemula. Nah, sebagai pemula cukup lah, tapi kalau untuk ahli ya kurang, jadi karena ilmu fikih itu banyak sekali ya. Oke, ada yang mau join nggak? Langsung sebelum saya klik udah hilang lagi. Oke, nah, mata kuliah metodologi studi fikih ini kan memang memberikan bekal pada mahasiswa terkait dengan metodologi umum yang sering digunakan untuk mengkaji fikih ya. Teori dasar dalam mengkaji fikih itu usul fikih ya, usul fikih sebagaimana yang sudah dirumuskan para ulama mujtahid fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal ya, dan yang lain-lain.
Kalau Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu dia memiliki teori usul fikihnya itu hanya dari 4 hal: Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Quran itu menjadi sumber rujukan utama dalam merumuskan fikih, ya. Terus hadis sebagai rujukan kedua, kemudian ijma' atau kesepakatan para sahabat dan ulama, ya. Ya. Terus yang ketiga itu qiyas. Keempat itu qiyas. Nah, itu adalah kaidah yang sering digunakan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini yang dirumuskan dalam usul fikihnya Imam Syafi'i itu sendiri. Beda dengan madhab yang lain, ada istihsan, ada uraf, ada maslahul marsalah. Sekalipun Imam Syafi'i juga memakai misalkan kayak maslahul marsalah dan yang lain-lain, tapi itu porsinya tidak terlalu banyak. Begitu. Jadi Imam Syafi'i hanya menggunakan garis besarnya itu menggunakan 4 hal: Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Itu teori paling dasar dalam merumuskan fikih. Lah, kemudian dilanjutkan bagaimana, Pak? Nah, karena teori usul fikih itu banyak sekali ya. Kemudian untuk mempermudah itu ada yang namanya qawaidul fikih. Nah, qawaidul fikih itu gampangnya shortcut. Jadi apa-apa yang kira-kira mudah untuk diingat, misalkan kayak kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, itu kan paling mudah. Jadi setiap perkara itu tergantung dengan niatnya atau tujuannya, kan begitu. Nah, itu paling mudah untuk diingat. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis susah nanti nyari iki niat kita kondi, kan ngono ceritane. Susah sekali. Oh, nek memang mahasiswa ilmu hadis ya harus hafal innamal a'malu binniyat, kan begitu lah. Tapi kalau bukan ilmu hadis bagaimana ini? Nah, apalagi yang mohon maaf belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, ya. Oh, istilah ini dari mana ini? Dasar-dasarnya kondi. Nah, atau pakai qawaidul fikih kan enak. Oh, al umuru bimaqasidiha. Jadi setiap perkara itu tergantung dengan niatnya. Nah, teorinya seperti itu. Terus misalkan lagi ad-dararu yujalu, sesuatu yang membahayakan itu bisa dieliminasi atau dihilangkan, kan begitu. Nah, itu teori-teorinya seperti itu. Kalau mau dicari rumusannya ya harus menggali Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, itu semuanya. Nah, itu teori paling dasar dalam mengkaji fikih. Nah, lebih lanjut bagaimana, Pak? Nah, seperti yang teori-teori yang saya ajarkan, ada berbagai pendekatan, ya. Ada pendekatan komparasi seperti yang dulu pernah saya jelaskan dalam kitabnya Ibnu Rushd, Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid itu, ya. Jadi di situ Imam Ibnu Rushd itu mengajak dialek. Kemudian karena dia menggunakan model dialektika ya, sehingga banyak sumber yang kemudian ditampilkan oleh Ibnu Rushd itu sendiri, ya, dalam kitabnya Bidayatul Mustahid. Jadi satu masalah langsung diberikan banyak pendapat. Lantas jawabannya di mana, Pak? Jawabannya ya pembaca sendiri yang menyimpulkan dari pembacaannya tadi. Nah, begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid dengan menggunakan model komparasi. Nah, komparasinya ala-ala dialektika, ya. Ada lagi model pendekatan psikologi, ya. Silahkan simak ajalah video-video sebelumnya itu tadi. Yang terakhir kemarin itu kan sains, ya. Pendekatan sains dalam merumuskan teori fikih. Ya, jadi fikih-fikih klasik ya barangkali belum bisa dijelaskan secara logis kecuali menggunakan fikih sains. Misalkan kasus kenapa kemudian dalam mencuci najis mughaladhah itu harus menggunakan air yang
ada debunya, salah satunya harus menggunakan debu, dan itu harus 7 kali. Nah, 7 kali salah satunya campuri debu, kan begitu ya, ada air keruh kan begitu. Itu penjelasan secara ilmiahnya bagaimana. Nah ini kalau kita berbicara secara teologis gak akan ketemu nalar itu penjelasan itu, tapi kemudian dijelaskan secara ilmiah. Silakan nanti ya. Terus ya gimana Pak, saya kan mahasiswa filsafat Pak, kan nggak bisa untuk menjelaskan itu. Silahkan gandeng sahabat kalian yang memang concern di bidang sains. Ini saya pernah ada cerita ya, kan ada aturan fikih ya. Fikih itu kan mengatakan begini, seorang laki-laki itu dilarang menggunakan emas atau perak. Oke, itu pertama. Yang kedua, seorang mukmin itu tidak boleh menggunakan tempat makan yang terbuat dari emas atau perak. Selama ini penjelasan secara teologis kenapa mereka ini dilarang itu hanya persoalan misalkan laki-laki itu tidak berhak menggunakan emas karena emas itu perhiasan untuk perempuan ya, jadi memang nggak boleh kan begitu, tapi kalau beli boleh kan begitu. Nah dalam penggunaan wadah pun sama. Emas itu adalah tempat minumnya orang-orang Yahudi dan Nasrani di dunia, tapi emas dan perak itu akan menjadi tempat minumannya umat Islam besok di surga, kan begitu ya. Itu penjelasan secara teologisnya. Nah kemudian saya pernah membaca sebuah penelitian terkait dengan safety food ya. Safety food apa? Keamanan pangan. Keamanan pangan ini kaitannya dengan keamanan pangan. Itu dia menjelaskan begini, dalam unsur kimia, tabel kimia, emas itu kan kodenya AU, aurum ya. Terus perak itu apa ya, perak itu kodenya saya kok lupa persis. Pokoknya itu termasuk ada yang tahu perak itu apa kodenya? Peru apa? Kok ragu. Nah pokoknya itu masuk kategori ya nganu apa jenenge, besi lunak. Nah, besi lunak yang mudah mengalami pelarutan ya, mudah larut. Nah apabila emas itu kemudian bertemu dengan air misalkan, unsur air itu kan H2O ya, H2O itu dia akan mengalami oksidasi, emas itu larut langsung. Apabila itu masuk ke dalam tubuh, sementara tubuh tidak bisa menetralisir logam lunak itu, maka logam lunak itu akan lama-lama mengendap dalam tubuh. Itu nggak baik untuk kesehatan, maka itu memang dilarang. Biar apa? Biar logam lunak itu tadi tidak masuk ke dalam tubuh. Nah begitu. Itu baru kalau hanya air putih, belum lagi air-air yang lain yang misal di apa itu jenenge, di breakdown unsur-unsurnya itu banyak sekali. Misalkan ada air soto, misalkan soto kan unsurnya banyak ya, ada garam kan NaCl ya atau apa itu unsurnya itu. Nah terus ada bawang, ada kecap, ada gula ya. Nah itu unsur-unsurnya semakin kompleks, maka mau tidak mau ya
akan semakin mudah untuk mengalami oksidasi, larut dia masuk dalam tubuh, lunak. Nah, itulah kenapa hikmah dilarang menggunakan wadah emas dan perak. Jadi bukan pada persoalan teologis kenapa kemudian dilarang. Iya, secara teologis memang jawabannya ya itu tempat makan minumnya orang-orang Nasrani Yahudi di dunia, kan begitu jawabannya. Nah, tapi ada penjelasan secara ilmiah menggunakan pendekatan sains. Nah, itu jadi jawabannya bisa dijawab semacam itu. Nah, kira-kira begitulah. Nah, jadi banyak ragam pendekatan. Oke. Terus lagi, misalkan begini, selama ini menstruasi itu kan dalam head ya. Head itu kan kalau dalam bahasa fikihnya itu kan disebut bagi darah ya. Bagi darah ya, Anda paham itu darah. Oke, sekarang ketika kita berbicara menstruasi dari perspektif biologis, apakah yang keluar itu memang berasal dari darah ataukah berasal dari sel ovum yang gagal dibuai? Apakah sel ovum itu termasuk bagian dari darah? Lah, ini yang rodok membingungkan untuk menjawab hal itu. Karena secara sains, penjelasan haid itu kan berangkat dari ovum yang tidak dibuai kemudian meluruh. Nah, itu yang kemudian menjadi mens, kan begitu. Tapi dalam penjelasan fikih itu disebut sebagai darah. Nah, ini kira-kira Anda menyebutnya darah atau tidak? Nah, ini menjadi persoalan baru dalam kajian fikih. Oke. Nah, jadi dengan adanya beberapa pendekatan yang baru tadi, setidaknya bisa memperluas cakrawala atau bisa memperluas cara pandang Anda, memperluas cara pandang kalian ketika menghadapi persoalan dalam urusan fikih. Ingat, fikih ingat ya, dulu saya ketika orientasi pertama kali itu saya kan pernah mengatakan bahwa fikih itu produk hasil dari istihad para ulama mujtahid kala itu, yang kemudian sampai saat ini masih eksis ada. Dan tentunya permasalahan dalam fikih itu akan semakin kompleks hingga saat ini, kan begitu. Nah, ini yang menuntut kalian untuk selalu melakukan fresh istihad atau istihad baru yang kira-kira sesuai dengan konteks zaman saat ini. Nah, kan begitu. Nah, ini jadi banyak pendekatan. Misalkan saat ini sekarang kan banyak yang menggunakan hand sanitizer yang kebetulan bahan bakunya adalah dari alkohol. Banyak orang yang kemudian menyatakan menggunakan hand sanitizer itu najis, gak boleh digunakan untuk sholat, lebih baik pakai sabun, kan begitu ya. Nah, pertanyaannya, alkohol atau turunannya itu ya dari alkana atau apa ya, atau alkena sih ya, itu kan termasuk ada apa itu rumusnya 3 itu loh, Pak, saya lupa turunannya. Nah, itu kan senyawa yang pada masa ulama mujtahid saat itu belum ada, belum begitu terkenal. Tapi kemudian banyak ulama yang mengatakan itu najis karena dikiaskan. Nah, ini dalam madhab syafi'iyah ini menggunakan kias. Kiasnya bagaimana? Kiasnya itu adalah pada hal memabukkan.
kullu muskirin haram wa kullu muskirin najisun, kan gitu. Jadi setiap yang memabukkan itu haram dan dihukumi najis, kan begitu ya. Lah alkohol itu termasuk persoalan yang memabukkan. Nah, maka di sini hukum najisnya itu karena ada unsur memabukkan tadi. Karena sedikit dia sudah memabukkan, maka mau tidak mau dia dihukumi najis. Pada masa Imam Syafi'i belum ada itu. Nah, tapi oleh fikih madhab Syafi'iyah itu dihukumi najis karena dia menggunakan kias. Kiasnya adalah dia memabukkan. Misal dikejar lebih lanjut, lah berarti kalau setiap yang memabukkan itu bisa dihukumi najis. Berarti misal saya makan atau minum minuman yang sudah basi kedaluarsa, atau tidak kedaluarsa lah, misalkan minuman tapi overdosis, overload lah, yang seharusnya kapasitas perut saya itu hanya 1 liter, ternyata saya minum sampai 3 liter, kemudian saya gliyeng. Nah, ini persoalan mabuk apa tidak, kan begitu. Nah, kalau mabuk berarti bisa haram atau tidak. Nah, ini kan menjadi persoalan baru. Nah, ini memang menuntut kita untuk berpikir ulang, untuk kemudian beristihad. Kira-kira soalnya kemarin saya ketika Jumatan di masjid ini ya, di masjid saya ini kebetulan di situ disediakan hand sanitizer berbahan alkohol, harus pakai. Nah, ini kalau saya menggunakan dasar yang mengatakan bahwa alkohol itu najis, maka saya tidak boleh sholat, saya harus wudhu lagi, kan begitu. Tapi saya masuk masjid itu harus pakai itu. Nah, terus bagaimana sikap saya, kan begitu. Padahal saya saat itu harus sholat Jumatan. Nah, ada yang mengatakan tidak, tapi tidak yang mengatakan tidak ini kebanyakan tidak di kaulnya lemah. Nah, ini tergantung Anda nanti. Oke. Nah, gitu sajalah. Nampaknya saya sudah ngomong 20 menit ya, 20 menit lebih. Sudah mulai haus ini. Jadi lebih baik kita tanya jawab saja ya. Oke. Dari sekian materi yang sudah saya sampaikan selama 1 semester, kira-kira bagi Anda yang belum paham, silakan ditanyakan. Silakan, saya terbuka. Yang mau tanya silakan dibuka mikrofonnya. Ini nampaknya keluar masuk semua ini mahasiswanya. Mungkin di sinyalnya ini tuh kurang mumpuni ini. Nggak ada yang tanya? Loh Kak, mau pancinya api di mana tadi? Nggak tahu. Coba di Inas. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan aja ya, biar cepat. Nah, gini. Terkait dengan UAS ya, ini terkait dengan UAS, sebagaimana kontrak belajar dulu, sistem penilaian saya ya, sistem penilaian saya itu berdasarkan 3 hal. Pertama, kehadiran ya, kehadiran, sehingga silahkan kalian
saat ini absen untuk pertemuan ke-13 ini ya. Absennya seperti sebagaimana sesuai dengan jadwal. Nah, hanya saja untuk saat ini saya membuka sampai jam 9. Nah, nanti yang masih punya kendala nggak bisa masuk atau nggak bisa absen Pak di Viklas, nanti silahkan di list di grup ya, di list di grup WA. Jadi semoga kalian yang memang merasa apa ya, menyimak materi tapi kok saya nggak bisa absen, nah, nanti bisa disiasati lah, bisa dinegosiasikan dengan dosen yang bersangkutan ya, dengan saya sendiri kan. Jadi itu bisa dimasukkan karena itu memang hak Anda. Saya sudah mengikuti materi kok saya nggak bisa absen. Nah, nanti saya masukkan secara personal kalau memang kalian gagal untuk presensi secara otomatis. Saya baru ngajar nanti. Oke. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan tugas mingguan. Tugas mingguan kemarin itu sudah pada membuat semua ya. Karena setiap kali saya cek itu semuanya tidak lengkap. Ada yang ini kan jumlahnya mahasiswa kan ada 26, terkadang baru 21, terkadang baru 23. Jadi ada yang belum mengerjakan atau paling tidak belum mengumpulkan. Nah, silahkan dilengkapi. Nah, dilengkapi. Jadi yang merasa belum komplit silahkan dilengkapi. Batas akhirnya ya pada masa UAS. Batas akhirnya masa UAS itu. Nah, berarti tanggal, kalau kita tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Batas akhirnya tanggal 22 untuk pengumpulan tugas mingguan itu. Oke. Tanggal 22. Lah Pak, kan jenengan setting satu hari Pak. Iya, saya setting 1 hari. Tetapi di situ saya tidak kunci, saya tidak menguncinya. Jadi kalian tetap bisa mengirimkan tugas sekalipun sudah telat. Nah, begitu. Jadi Anda masih bisa mengirimkan tugas, mengupload tugas sekalipun sudah telat di luar masa waktunya. Hanya saja dalam pengiriman tugas itu nanti ada tulisan terlambat. Biasanya begitu. Di sistem langsung ada otomatis tulisannya itu terlambat gitu saja, tapi tetap bisa masuk tugasnya. Ya, pokoknya yang penting dikumpulkan saja ya, dilengkapi. Seingat saya memberi tugas itu 11 kali ya, 11 kali ada tugas. Kalau tidak percaya silahkan nanti dicek. Seingat saya ada 11 tugas, jadi silahkan lengkapi 11 tugas tadi. Kalau yang merasa sudah lengkap ya sudah aman kan begitu. Nah, itu tugas mingguannya, karena itu saya ambil sebagai tugas UTS. Nah, penilaian dari UTS-nya itu saya ambil dari itu. Oke. Nah, yang ketiga ini UAS. UAS-nya nanti saya meminta kalian untuk memberikan gagasan. Jadi untuk mahasiswa itu sudah tidak lagi usum textbook, itu tidak. Mahasiswa itu sudah saatnya memberikan gagasan, tidak pada textbook ya. Nah, jadi di sini nanti ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Setidaknya saya akan kasih bocorannya terlebih dahulu. Yang pertama itu terkait dengan lesson learning ya. Jadi lesson learning ini termasuk apa ya, sesuatu atau pelajaran yang Anda dapatkan dalam mata kuliah metodologi studi fikih ini. Jadi apa yang sudah saya dapatkan
Jadi asumsi awal Anda bagaimana, kemudian ketika Anda sudah mempelajari fikih bagaimana. Contohnya begini, ketika saya memahami fikih awalnya, yaitu saya kira fikih itu sudah baku, sudah tertutup pintu istihadnya, kan begitu. Namun ketika saya belajar metodologi studi fikih, saya baru memahami bahwa fikih itu adalah produk istihad ulama. Nah, sehingga ketika itu adalah hasil istihad ulama, maka dalam konteks saat ini di mana terkadang banyak problematika fikih yang baru, maka di sini saya juga harus dituntut untuk melakukan istihad yang baru lagi. Nah, kan begitu. Lah, dalam merumuskan hukum fikihnya ini ternyata saya tidak hanya merujuk pada narasi Quran maupun hadis, tetapi banyak pendekatan yang harus saya perhatikan. Di antaranya pendekatan sosiologi, antropologi, sains, dan seterusnya. Nah, disinilah ruang ruang dialog fikih dengan keadaan saat ini. Nah, ini salah satu contoh aja ini. Salah satu contoh lesson learning dalam mata kuliah metodologi studi fikih ini. Nah, jadi dengan itu saya tahu ternyata fikih ini memang masih membutuhkan yang namanya fresh istihad. Siapa tahu di antara kalian ini ada yang bisa menjadi seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, atau Ibnu Rushd, atau siapalah, kan begitu. Nah, ini dalam fikih ya, fikih. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti itu terkait dengan problem fikih kontemporer. Jadi nanti saya akan menyampaikan isu kontemporer, misalkan isu vaksinasi atau isu tadi penggunaan hand sanitizer berbahan alkohol, ini kan masih debatable, atau isu peniadaan haji sampai 2 tahun berturut-turut, padahal itu termasuk rukun Islam, kan begitu. Karena ada mafsadah darul mafasid aula min jalbil masoleh, kan kaidahnya seperti itu. Atau kasus apalah ya nanti. Nah, silahkan Anda respon problem itu dari kacamata Anda. Jadi bagaimana Anda mendekati itu? Ya, mendekati kasus yang saya lempar tadi dengan pendekatan-pendekatan yang sudah saya ajarkan. Nah, boleh Anda menggunakan pendekatan antropologi misalkan, pendekatan sosiologi misalkan, pendekatan sains misalkan, pendekatan komparatif silahkan, kan begitu. Nah, silahkan Anda respon kasus itu sesuai dengan metodologi yang Anda gunakan. Boleh mengutip, boleh, asal ora plagiasi gini koncone. Terus untuk merujuk pada sumber harus sumber yang kredibel. Nah, saya sering menekankan ini, carilah sumber yang kredibel, bukan dari blogspot, Wikipedia atau apa, bukan. Boleh menggunakan jurnal, boleh, kitab-kitab online juga boleh. Nah, sekarang referensi online itu banyak sekali. Ya, referensi online itu banyak sekali. Jadi kalian yang di rumah tidak perlu jauh-jauh harus datang ke perpustakaan ya, karena kebetulan ya kampus sekarang ini lagi lockdown lagi, makanya saya saat ini juga kembali WFH lagi. Ini saya di rumah, ini tidak di kampus.
WFH lagi karena kondisi kampus yang sedang di lockdown, jadi hanya beberapa orang yang masih di kantor itu. Nah, jadi nggak perlu datang ke kampus. Tapi boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh saja, asal protokol kesehatan tetap dilakukan, kan begitu. Nek ning kamar dhewean apa ning omahe dhewe ya terserah, itu urusan kalian. Tapi kalau di ruang publik berinteraksi dengan masyarakat yang lain, silahkan menggunakan prokes, protokol kesehatan. Datang ke kampus ya juga harus seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk deadline tugasnya ini pada sesuai dengan jadwal UAS. Jadwal UAS tanggal 22, kan kita tanggal hari Selasa ya. Selasa itu tanggal 22. Mentok-mentok ya, saya kasih toleransi sampai tanggal 25 karena itu batas akhir dari masa UAS. Keterlambatan saya tidak toleransi. Karena apa? Saya harus setor nilai on time sesuai dengan edaran dari Warek 1. Warek 1 itu menghendaki seluruh nilai harus diupload on time, tidak boleh mundur. Karena apa? Nanti sistem setelah itu dikunci. Kalau mau membuka kunci itu harus melalui Warek 1. Lah ini yang repot. Jadi kalau sampai sudah terkunci baru mengurus nilai, nah ini yang repot. Jadi saya harap kalian bisa tepat waktu. Mohon kerjasamanya. Kita harus tetap on time. Kenapa? Kalau tidak keluar nilainya yang repot bukan saya, kalian sendiri. Nanti untuk pengurusan KRS itu kan repot sendiri kan. Nilai Anda berkurang hanya gara-gara ada mata kuliah yang tidak keluar nilainya, kan begitu. Nah, jadi saya harap on time, tepat waktu. Bolehlah dicicil mulai saat ini, kan tadi sudah saya kasih bocorannya soalnya ya. Nah, insya Allah untuk soal resminya akan saya posting pekan depan, hari Selasa pekan depan, dan dalam waktu 1 minggu silahkan dikerjakan. Pada tanggal 22 harus sudah disubmit. Toleransi sampai tanggal 25. Nah gitu ya, keterlambatan sampai tanggal 25. Lebih dari itu ya sudah, saya nggak tahu. Kalau ada yang punya masalah, nah ini kalau ada yang punya masalah silahkan langsung kontak ke saya langsung, ke dosen langsung. Kalau tidak berani di grup, langsung saja ke saya sendiri, kan begitu. Nah, entah misalkan Pak, saya sedang isolasi mandiri Pak, saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain Pak, saya lemes, lemah lunglai, kan begitu misalkan ya, lemes nggak bisa ngapa-ngapain, saya mohon dispensasinya. Nah ini nanti biar saya sampaikan ke pimpinan, ada kasus mahasiswa yang seperti ini dan dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak, apakah dia diberi kelonggaran waktu atau tidak, kan begitu. Kalau diberi kelonggaran waktu kan siapa tahu nanti sistemnya bisa dibuka lagi. Tapi semoga saja tidak seperti itu, kan begitu. Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Oke, itu terkait dengan tugas perkuliahan mata kuliah MSF ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan diajukan. Silakan, open your mic. Silakan mic dibuka kalau ada pertanyaan. Tak mau tanya. Iya. Jadi itu nanti dibuat kayak buat artikel atau buat esai gitu ya? Kayak tugas biasanya Mbak, kayak tugas mingguan biasanya. Nggih. Tapi pertanyaannya dua tadi. Nah, kalau biasanya kan saya hanya meminta refleksi Anda terkait dengan materi yang saya sampaikan. Ya kan? Lah, kalau yang ini itu nanti pertama saya meminta kalian untuk lesson learningnya apa dalam mata kuliah MSF ini.
Terus yang kedua, nanti saya akan melempar isu, silahkan Anda respon menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah saya ajarkan selama 1 semester ini. Nah gitu, udah gak usah banyak-banyak. Banyak-banyak itu saya sendiri yang repot untuk membacanya, Mbak. Begitu. Biasanya ya saya 1 halaman kan begitu lah. Ini karena ada 2 pertanyaan ya maksimal 2 halaman lah kan gitu. Maksimal, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak saya sendiri yang repot nanti bacanya. Soalnya saya tidak ngurusi 1 kelas. Banyak kelas. Coba bayangkan misalkan 1 orang 15 halaman. 1 kelasnya ada 26. Kalau AFI sih kelasnya rada kurus-kurus. Kalau kelas IKT atau kelas yang lain itu gemuk-gemuk ya kelasnya. Ada ya mumet sendiri saya nanti kan begitu. Nah, yang penting poin dari materi itu tersampaikan gitu saja gitu ya Mbak. Ada yang lain? Maaf, itu penjelasan untuk teori pendekatan hermeneutika Pak, mungkin kurang itu jelas apa dari makna hermeneutika itu. Oh iya ya. Oke. Hermeneutika ini kan sebenarnya teori untuk interpretasi, teori penafsiran ya. Teori penafsiran itu pasti akan berkaitan dengan 3 hal. Pertama adalah pembaca, reader, nah seperti saya. Terus yang kedua terkait dengan teks. Yang ketiga itu terkait dengan mutakalim atau autor si pengarang. Nah, misalkan begini, Nabi Muhammad mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu teks hadisnya kan seperti itu. Ini yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan sholat sebagaimana apa yang diperagakan oleh Nabi ya. Jadi kita harus tahu autornya siapa. Autornya Nabi Muhammad ya. Lah, autornya saat itu ya, itu ketika ngomong atau bicara seperti itu dalam keadaan apa? Apakah Nabi saat itu ketika berbicara itu dalam keadaan hendak melakukan sholat, ataukah ketika itu Nabi sedang mengajarkan kepada para sahabatnya dalam forum pengajian misalkan, ataukah Nabi dalam keadaan ya misal ketemu orang di jalan langsung lagi ono ngomong-ngomong. Nabi nenggone Quran itu ono perintah aqimis sholah kan ngono. Aqimis sholah tali dulu kisamsi ila gosaki laili dan seterusnya, tapi orang ngerti carane kepiye kan ngono. Akhirnya Nabi kemudian menjelaskan usollu kama ra'aitumuni usolli kan begitu. Lah, jadi kita sampai harus mengetahui itu. Jadi Nabi Muhammad berbicara seperti itu, bersabda seperti itu dalam konteks apa? Ketika Nabi ngomongnya ini ternyata ketika Nabi hendak melakukan sholat dan ingin memberikan contoh kepada para sahabatnya. Wah, kan begitu. Lah, pas apa itu jenenge? Kemudian kita lihat teksnya. Ra'aitumuni usolli. Oke, konteks teksnya ini muncul ya, ini munculnya ini Nabi pas awal persis atau ketika Nabi pas di tengah-tengah atau kan bagaimana kan begitu. Lah, pas soalnya gini, kenyataannya tata cara sholat itu kan beda-beda ya, beda-beda. Mungkin kalian kalau takbiratul ihram angkat tangannya seperti ini ya, ada yang seperti ini ngangkat seperti ini ya, ada yang
di dada kayak gini. Ya. Ada yang tanpa ngangkat tangan. Loh, ini Nabi mengatakan ro'aitumuni usolli. Ini yang menjadi contoh yang mana? Kan begitu. Nah, ini teksnya. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan reader, pembaca kita. Kita saat ini kan tidak sedang berinteraksi dengan Nabi ya. Karena Nabi sudah kapundhut, sudah wafat. Kita hanya bisa berinteraksi dengan teks hadisnya. Mungkin kita akan bisa bertanya pada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kan begitu? Ya. Nah, saya sebentar ya, sebentar. Iya, Abi belum selesai. Oke. Oke, maaf ya. Sedang ada insiden sebentar tadi. Tadi sampai apa tadi? Pembaca ya. Sampai pembaca. Nah, kita selaku pembaca saat ini kan kita hanya bisa bertanya pada guru, pada ustadz, pada kiai, dan kita hanya bisa berinteraksi dengan teks hadisnya itu. Lah, berarti nanti pemahaman sesuai dengan apa yang kita pahami. Kita pahami. Kalau kita ngaji kepada kiai-kiai yang mengajarkan model sholat saya model kayak gini, ya berarti nanti kita akan memahami yang seperti ini juga, kan begitu. Tetapi ketika yang yang kita ikuti adalah tokoh-tokoh yang kemudian mengajarkan model sholat yang lain, ya kita akan mengikuti model mereka, kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi teks fikihnya, teks hadisnya atau teks Qur'annya itu kemudian dipahami oleh seseorang, kemudian dirumuskan menjadi bagian dari aturan fikih itu sendiri. Nah, seperti itu Mas kira-kira. Oke, ada yang lain? Halo? Udah cukup? Kalau untuk yang komparasi itu Pak, Ini komparasi mukorona ya, jadi Anda mencoba untuk menggali pendapat dari berbagai macam tokoh. Nah, jadi berbagai pendapat dari ulama-ulama, misalkan dari pendapat Imam Syafi'i piye, pendapat Imam Qofal piye, pendapat Imam Hanafi piye, pendapat Imam Maliki piye. Nah, kemudian Anda simpulkan di mana pendapat yang paling unggul, paling rajih itu yang mana, kan begitu. Untuk komparasi. apakah diperbolehkan misalnya dalam suatu masalah itu menggunakan pendapat ulama, misalnya satu hal tapi mempergunakan ganti-ganti pendapat
menurut ulama beda-beda gitu loh Pak. Nah, ini biasanya dikritik oleh Muhammad Syair Ramadan Al-Buti ya. Jadi aslinya kan selama ini ada ijma atau konsensus ulama bahwa kita dilarang melakukan talfek. Talfek itu mencampur adukan madhab. Ya, jadi kita melakukan komparasi pendapat antar madhab dan kita ambil yang paling mudah, kan begitu. Nah, dalam hal ini kemudian para ulama ben ora sembrono sak senenge ngono, kudu tetep harus dalam satu masalah tertentu, kan begitu, harus dalam masalah tertentu. Jadi nggak boleh kemudian pindah dalam satu masalah. Nah, jadi satu masalah harus satu madhab, kan begitu. Misalkan dalam kasus wudhu, berarti wudhu kabeh sak totale, mulai wudhu sampai syarat sak batal kene wudhu, kan begitu. Nah, seperti itu. Lah, tapi pada akhirnya kasus ini ternyata terkadang malah justru menimbulkan eksklusivisme. Eksklusifnya dalam arti begini, merasa madhab dialah yang paling unggul, paling rojih, sementara madhab yang lain tidak. Wah, ini mungkin nek ning Indonesia ora terlalu nyoto banget, orang terlalu ketok banget karena kebanyakan di Indonesia mengikuti madhab Syafi'iyah. Tapi di daerahnya Muhammad Syair Ramadan Al-Buti itu malah justru sampai menjadi konflik golongan, sampai menjadi konflik golongan, akhirnya dikritik. Jadi fikih ternyata tidak bisa menjadi solusi bagi kehidupan manusia, tetapi malah justru menjadi tragedi. Nah ini karena apa? Karena kita tidak kalau dalam pandangannya saya Ramadan Al-Buti itu tidak bisa bertegur sapa karena kita eksklusif. Dah, aku pengikutnya Syafi'i misalkan, aku pengikutnya Hanafi. Nah, karena sikap yang eksklusif inilah yang kemudian tidak bisa dialog atau bertegur sapa, karena malah justru terjadi konflik. Nah, di situ. Nah, akhirnya saya Ramadan Al-Buti itulah kemudian melontarkan kritiknya menggunakan kitab judulnya Al-Madhabiyah, tanpa madhab. Bahasa Indonesianya begitu, tanpa madhab, itu dikritik. Nah begitu. Jadi sebenarnya kalau konsensus ulama awal itu memang kita tidak diperbolehkan melakukan talfek, ya memang harusnya begitu, tapi tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk mengkomparasikan pandangan dari masing-masing ulama itu. Jadi prinsipnya fikih itu kan fleksibel ya, tidak melulu kaku, itu tidak harus gini nggak bisa. Contoh kayak Mbah Wahab ngawui ya, pernah ini terjadi Mbah Wahab, tapi Mbah Wahab cara ngemasnya apik ya. Jadi yang pernah ada cerita itu loh, yang satu keluarga kaya mau korban, keluarganya itu jumlahnya 8, mau korban menggunakan kerbau 1. Kerbaunya wis raon, kerbau kan ning gone anu kan raon ya, kerbau ning gone Arab kan raon, kan ning Indonesia. Tapi kan oleh wae ning Indonesia kan begitu, pakai kerbau. Nah, ketika pakai kerbau dia tanya, "Lho kerbau kan kanggone wong 7, lagi aku wong 8 iki ora iso nek satu kendaraan," kan begitu. Takon ning Kiai A, jawabannya ora oleh, kudune nganu tambahi, ana tambah wedhus 1 ta pira kan ngono. Nah, Mbah Wahab dia menggunakan pendekatannya agar ngomong muni oleh
boleh. Nah, terus akhirnya bawa takon lah, anakmu yang paling cilik umur piro? Isih bayi kan. Terus bayi kan. Lah isih bayi ku kira-kira iso munggah kebo dhewe ta ora kan ngono. Mboten saged ya wis kei ondo. Lah ondone nganggo napa? Ya kei wedhus siji engko ben kanggo munggah sik. Munggah ning wedhus engko lagek munggah ning kebone kan ngono. Nah, ini jawaban yang sangat fleksibel. Nah, tapi ini ya kadang ini dibuat jokes juga ya, jokes guyon. Tapi yang pernah terjadi real nyata itu ya kayak kasus ketika Sunan Kudus kemudian melarang untuk menyembelih sapi. Nah, kayak gitu. Itu kan disesuaikan dengan kultur. Jadi fikihnya memang boleh, tapi kenyataannya kemudian Mbah Sunan Kudus melarang. Ada apa? Nah, ini karena ada upaya menyesuaikan dengan kultur masyarakat. Jadi fikih itu fleksibel, tidak kaku. Nah, seperti itu. Kita Mas. Yang lain? Berarti intinya tidak boleh mencampur adukan madhab dalam satu hal atau masalah ya Pak? Nah, dalam satu masalah nggak boleh selama ini. Yang penting ketika Anda sudah tidak melakukan talfek, yang penting aja kemudian menganggap bahwa apa yang saya ikuti adalah yang paling benar, jangan. Nah, jadi cukup saja mengatakan apa yang saya ikuti ini adalah yang benar menurut saya. Nah, gitu. Nah, ini yang benar menurut saya. Jadi jangan sampai iki yang paling benar. Soalnya nganu paling benar engko ya seperti yang dikritik oleh Ramadan Al-Budi tadi. Ya terjadi eksklusivisme, malah justru fikih tidak menjadikan solusi dalam kehidupan sosial masyarakat, malah justru menjadi tragedi. Nah, ini kasusnya di Mesir ini, Al-Madhabiyah. Saling mengakui kebenaran mazhab tertentu gitu ya kan. Nah, itu terkait dengan sikap keagamaan juga itu. Nah, begitu. Ya Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Oke, sami-sami. Ada yang lain? Kalau tidak ada, gimana Mas? Nah, gimana? Gimana? Islam progresif. Oh, Islam progresif. Ini kita sudah masuk ke pemikiran Islam ini ya. Ya, ini mata kuliahnya kan mata kuliah metodologi studi fikih ya. Ya nggak apa-apa. Sedikit saja ya saya menyinggungnya. Nanti untuk kita berbicara Islam progresif, kita mata kuliah lain kalau bisa ya. Jangan di sini. Islam progresif itu kan sebenarnya itu claiming terhadap orang-orang yang memiliki gagasan lebih maju. Nah, jadi dia itu dengan gagasan modernitasnya yang kemudian kalau modernitas kan dia masih dalam satu koridor apa ya, yang masih logis sesuai dengan zamannya. Tapi ketika berbicara progresif, dia itu sudah menjadi out of mainstream. Nah, out of mainstream. Jadi mainstreamnya biasanya berpikir seperti ini, dia kemudian mencoba untuk gagasan yang lebih maju lagi. Misalkan dalam pandangan di dalam Majmu' Fatawa yang pernah dikeluarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi itu pernah mengatakan begini. Dia menyatakan bahwa untuk mencuci najisnya anjing itu sekarang bisa menggunakan sabun. Alasannya apa? Ada penemuan, jadi sebenarnya dalam najis mughalladha itu ada virus-virus atau kuman-kuman. Nah, itu bisa dibunuh dengan senyawa apa ya, saya lupa namanya. Lah, itu sudah ditemukan. Nah, jadi apabila itu sudah bisa ditemukan, maka dalam mencuci itu ya dia pakai sabun pun bisa. Nah, kan begitu. Sabun apa, tetap sabun yang mengandung unsur apa gitu loh, saya lupa persisnya. Dan ini juga pernah digagas
pernah dilontarkan, Gusmus pernah dilontarkan seperti itu. Akhirnya Gusmus juga pernah dikritik banyak kiai fikih ya yang memang concern di bidang fikih, juga banyak dikritik seperti itu. Nah seperti itu. Jadi Islam progresif dia itu dia menggunakan paradigma, kalau saya melihatnya tidak lagi modern, postmodern. Nah kalau saya menyebutnya postmodernisme, gagasannya seperti itu. Nah seperti itulah kira-kira ya. Saya kaitkan dengan kajian pakai juga ini. Kalau kita berbicara murni Muslim progresif ya kayak Tareq Ramadan atau apa, itu termasuk Muslim progresif dia itu. Ya tidak hanya Muslim progresif ya, ada modernis, ada Muslim apa ya, Islamis. Biasanya mau pergerakan orang-orang gerakan menukui kayak Al-Maududi itu kan orang-orang pergerakan itu. Gitu Mas. Bisa dipahami ya? Yang lain? Cukup? Oke. Semakin akhir ternyata semakin berkurang, tinggal 22 orang. Oke, enggak apa-apa lah. Ya, lebih baik 22 orang tekan dosen nih, berarti tinggal 21. Oke. Cukup ya? Saya kira cukup. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan secara langsung via WA. Nanti materi ini saya upload di Classroom. Kok Classroom? Vclass ya. Di Vclass. Nanti bagi yang sinyalnya keluar masuk bisa menyimak di sana. Oke. Ya itu yang dapat saya sampaikan selama 1 semester, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Memang dalam hati pengennya bisa 1-2 kali lah bertemu secara offline, tapi keadaan malah justru tidak sesuai dengan harapan, malah justru semakin melonjak tinggi ini. Jadi ini nampaknya semester ke depan juga nampaknya masih online lagi ini ya, tapi nggak tahu, barangkali nanti tiba-tiba ada apa itu jenis fadal dari Allah, tiba-tiba langsung sembuh total ya, alhamdulillah kita bisa melakukan tatap muka kan begitu ya, tapi nggak tahu ya, Allah lah yang semuanya berkuasa kan begitu. Oke, maaf ya. Nah, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa absen ya, sampai jam 9 ini absennya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum.